Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selalu saya sampaikan bahwa nikmat tersebut ini tidak diberikan kepada seluruh manusia, tetapi bahwa nikmat iman dan Islam ini diberikan pada hamba-hamba Allah yang dipilih. Alhamdulillah termasuk kita semuanya. Semoga kita selalu bisa istiqomah di jalan Allah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini jadwal saya untuk silaturahim sekaligus kultum, sama-sama belajar nih Bapak. Saya ambilkan dari Syarah Kitabul Jami', kitab adab dan akhlak. Bapak Ibu bisa diakses sekarang melalui online yang hanya kalau tidak salah Januari kemarin ini sudah bisa diakses melalui online. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka melalui aplikasi yang namanya Bekal Islam. Nanti di sana ada beberapa, dicari klik penuntut ilmu. Setelah diklik penuntut ilmu, nanti di sana ada beberapa kitab, ada kitab tauhid, ada hadis, ada kitab akhlak dan sebagainya. Nanti ambil yang hadis, ya. Setelah hadis baru kita ambil Syarah Kitabul Jami'. Syarah Kitabul Jami' ada 2, ambil yang nomor 2. Nanti di sana ada bab-babnya. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas tentang hadis-hadis yang tentang akhlak-akhlak yang buruk. Akhlak-akhlak yang buruk yang perlu kita hindari, yaitu hadis nomor 2, yaitu keutamaan orang yang menahan diri ketika marah, ketika nesu. Nggih. Wonten sing sok gawe nesu mboten nggih. Mboten, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah, barakallah. Hadisnya saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisyar'a innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam berkelahi. Ini kata Rasulullah. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika sedang marah. Ini Bapak Ibu. Di antara akhlak buruk yang semestinya dijauhi oleh seorang muslim adalah mudah melampiaskan amarah. Ya, sebaliknya di antara akhlak yang mulia yang semestinya dimiliki seorang muslim adalah bersabar dengan menahan amarah. Itu seperti itu harusnya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan malah bangga, saya ini pemarah, ini malah tidak benar, gitu. Padahal suka marah adalah akhlak yang buruk. Ya. Orang yang memiliki sifat pemarah ini harusnya mengubah sifatnya tersebut jika ingin dikatakan mempunyai akhlak yang mulia. Jadi seperti itu. Harus ini. Karena sesungguhnya akhlak mulia itu diraih dan akhlak buruk itu diubah. Ini. Maka Rasulullah diutus oleh Allah itu adalah untuk mengajarkan akhlak yang baik. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ana za'imu bi baiti fi a'lal jannati liman hasanal khuluq. Kata Rasulullah, aku menjamin istana di surga bagi orang
yang memperindah akhlaknya. Persoalan ini, ya. Kaitannya dengan kenapa kita harus disuruh untuk tidak marah? Karena Rasulullah sendiri akan menjamin istana di surga bagi orang yang bisa memperindah akhlaknya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang indah bisa diusahakan dan akhlak yang buruk itu bisa dihilangkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu patut diketahui bahwa sifat marah ini adalah sifat yang sudah ada dalam jiwa setiap orang. Semua memiliki potensi untuk marah. Tetapi ketika seorang mulai merasakan kemarahan, mulai digawe nesu, hendaknya dia segera mengontrol jiwanya, jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya dengan berkata-kata yang buruk, bahkan nanti malah memukul, gitu, atau yang lainnya yang dilarang syariat Islam. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud meredam kemarahan adalah menghilangkan amarah, bukan menyimpannya dan membiarkan semakin gejolak di dalam dada. Jadi orang usah dendam. Niku intine ngaten niku. Nek nesu mbiyen, zaman cilik itu tau di napa? Seneni kali Pak Darajat misalnya. Usah dari sampai besar itu dendam dia dengan Pak Darajat. Ini enggak benar, tidak boleh, harus dihilangkan. Ini tidak boleh. Jadi kata ulama tidak boleh menyimpan rasa seperti itu, tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini bahwa seorang yang kuat itu, yang hebat itu, ya bukan orang yang kuat dalam badannya, ya, tetapi lebih hebat lagi adalah orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Orang yang kuat sejati adalah orang yang ketika dia marah, sebenarnya dia mampu melampiaskan sebenarnya, tetapi dia bisa mengontrol jiwanya, akhirnya dia tidak jadi marah. Inilah orang yang hebat, kata Rasulullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu keutamaan meredam amarah ini ada beberapa keutamaan Bapak Ibu. Di antaranya adalah orang yang suka menahan amarah itu, yang pertama ini dijanjikan surga. Ini persoalannya ini Bapak Ibu. Karena kita akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala agar iso menahan amarah. Ini yang harus kita perhitungkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sifat penghuni surga di dalam surat Ali Imran. Ini sudah sangat populer ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Kita sendiri Pulau Jawa ya belum tentu mun tahu kabeh gitu. Nah, ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini disediakan untuk siapa? Yang pertama adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik waktu lapang maupun waktu sempit. Nah ini waktu sempit niku sing rada angel. Iki betul. Nek wong duwe duit niku wong wonten sumbangan dan nyoh. Tapi ini akidah waktu sempit, nah ini permasalahannya itu biasanya ya. Tapi walaupun kata Allah walaupun sedikit, nah, tanda-tanda orang yang bertakwa seperti itu. Dan orang yang menahan amarahnya, ternyata kata Allah orang yang diberikan surga seluas langit dan bumi ini termasuk orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, gampang memberikan maaf dan menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ini. Jadi yang pertama bahwa orang yang bisa menahan amarahnya ganjarannya adalah akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Lalu di dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari ini, kata Rasulullah, ini ada seorang yang datang menemui Rasulullah pada waktu itu. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amali yudkhilul jannah." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Lalu Rasulullah bersabda, "Qala la taghdab walakal jannah." Kata Rasulullah, janganlah kamu marah, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Gampang nih. Tapi nek akhirnya sun itu nggih kadang-kadang ya lupa, yang namanya setan itu kan kadang-kadang lebih menang daripada pikiran sehat kita. Itu seperti itu persoalannya. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa marah atau menahan marah ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang masyhur, ketika ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Usi ini ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku ya Rasulullah." Qala la tahdab. Maka Rasulullah bersabda, jangan marah. Faradda miraran, orang ini mengulang lagi, "Ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku sesuatu hal yang bermanfaat." Kata Rasulullah, la tahdab, jangan marah. Jadi inilah wasiat. Jadi ternyata bahwa kita tidak boleh marah ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ini bapak-bapak seneng nih, kadang-kadang ibu sebelum paham, waduh ayo kula kepripun. Karena apa? Orang yang bisa menahan marah, Bapak Ibu, itu kata Allah, ini kata Allah loh, ini dijanjikan dengan bidadari yang dia inginkan. Nah ini. Di antara keutamaan meredam marah, padahal dia mampu melampiaskan, adalah sabda Rasulullah, "Man aldama waidan wa huwa yaqdiru ala ayyanfidahu du'ahu Allah ala ru'usil khalqi yaumal qiyamah hatta yughayyiru fi ayyi hurin sya'a." Barang siapa yang meredam amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, niscaya Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan seluruh halayak hingga Allah mempersilahkan dia memilih bidadari yang mana dia sukai. Ini. Hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa bidadari ini tidak satu macam, berbeda-beda, ya, sama dengan kita, berbeda-beda. Loh, kenapa kok bidadari? Nah, terus kalau perempuan bagaimana? Nah, ini pertanyaannya biasanya seperti ini, Bapak. Lalu perempuan itu nanti kalau dia bisa menahan amarah, di surga akan diberi apa? Perempuan adalah sebaik-baik perhiasan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, bahwa perempuan ini adalah perhiasan. Makanya di sana tidak ada bidadara, tidak ada. Wallahu a'lam. Tapi kalau di dalam ayat Al-Qur'an dan para ulama mengatakan bahwa perempuan nanti akan diberikan keindahan yang luar biasa. Karena yang namanya perempuan itu senangnya dengan keindahan, perhiasan. Lalu kata beliau bahwa al-mar'atu salih, ya, perempuan atau istri yang soleh itu lebih cantik, lebih baik, lebih indah daripada bidadari yang ada di surga. Ini gitu. Jadi para suami itu jelas lebih menyukai istrinya karena di sana istrinya jauh lebih cantik daripada bidadari. Niki nek menjadi wanita yang solehah. Di antaranya adalah bersyukurlah dengan suaminya. Ampun sering dinesoni, Bu. Nah ini. Ya, ampun sering bersyukurlah apa yang didapatkan dari sini. Alhamdulillah ya Allah. Banyak-banyak bersyukur. Karena di antara banyak perempuan yang masuk neraka karena dia tidak pandai bersyukur dengan apa yang dimiliki. Itu suaminya. Tidak pandai bersyukur kepada yang diberikan oleh suami. Ya rahimani wa rahimakumullah. Adapun ya, kita kembali kepada hadis tadi. Adapun orang yang paling berhak
untuk meredam amarah kita adalah orang yang paling berjasa pada kita, seperti orang tua kita, istri kita, anak-anak kita. Ini mereka yang lebih berhak atas untuk meredam amarah di hadapan mereka daripada kepada orang lain. Jangan terbalik, jangan terbalik. Nek karong liyo ora gampang nesu, tapi kalau dengan keluarga sendiri, dengan istri, dengan anak, gampang nesu, ini namanya kebalik. Ini jangan kebalik. Itu seperti itu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar tidak gampang marah? Untuk meredam keamarahan. Yang pertama, ini ada beberapa cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar bisa meredam kemarahan adalah berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nek kira-kira wis arep nesu nggih, nek kira-kira pun sudah memulai dipancing dengan suatu yang membuat marah, kata Rasulullah, inni li'a'lamu kalimatul law qalaha lidhahaba anhu ya ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka katakanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Niku yang pertama. Niku. Jadi ini kalau kira-kira mau marah, ucapkanlah, dielingkan aja, Pak, istighfar atau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi langkah pertama yang dilakukan ketika muncul emosi, mulai marah, maka bertawud. Lalu langkah yang kedua, kata Rasulullah, innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa innama tuqfa'un nar bil ma'i fa idza hudiba ahadukum falyatawadda. Sesungguhnya kemarahan itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api neraka. Maka jika seorang dari kalian marah, maka padamkanlah api tersebut dengan berwudu. Dengan berwudu. Itu langkah yang kedua, agar kita tidak gampang marah. Langkah yang ketiga adalah, kata Rasulullah, jikalau kamu sedang marah itu dalam kondisi berdiri, maka duduklah. Nih. Karena kalau kita berdiri, itu kita bisa meraih apapun dengan cepat. Bisa nyetel gaman, bisa ngeplak dan sebagainya, itu dengan kondisi berdiri. Tapi kalau kondisi duduk, maka berbeda. Kalau kondisi duduk ya bisa nesu-nesu, terus itu menggeh, kata Rasulullah, disuruh berbaring. Disuruh berbaring. Karena dengan berbaring menandakan dia adalah dalam kondisi yang sangat rendah. Karena orang yang sedang marah itu biasanya tuh congkak, sombong, kesombongannya keluar semuanya. Itu seperti itu. Lalu yang keempat, kata Rasulullah, ketika marah, kalau tidak bisa, ya diam. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaklah diam. Ya, hal ini sangat penting ya, apabila seorang sedang marah, biasanya ngomongnya ngelantur gitu. Tapi semuanya keluar semuanya, maka lebih baik diam. Makanya Rasulullah juga melarang hakim ini la yaqdiyanna hakamun baina isnaini wa huwa ghadban. Janganlah sekali seorang hakim qadhi itu memutuskan hukum di atas dua orang sementara dia dalam kondisi marah. Tidak boleh. Kalau seorang hakim mungkin tersangkanya ini ngeyel gitu, wah ini akhirnya kan membuat hakim ini marah, maka dia tidak boleh untuk memutuskan hukum. Karena dengan kemarahan yang harusnya mungkin dihukum 2 tahun menjadi 10 tahun karena nesu. Jadi makanya tidak boleh memutuskan dalam kondisi marah. Dia akhirnya harus ditunda dulu. Yang terakhir adalah agar kita bisa meredam kemarahan adalah mengingat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah tentang keutamaan meredam amarah. Di antaranya adalah barang siapa yang bisa menahan amarah akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Semua keindahan yang ada di surga tidak ada di dunia. Luar biasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.